kabar? Mudah-mudahan semuanya yang siap di depan layar kaca dalam keadaan sehat, karena kita sama-sama juga akan menaikkan imun tubuh, sama-sama mendapatkan informasi dan juga hiburan di acara Robe No Secret. Baik, kita mulai dulu dibacakan untuk bahas berita-berita yang hot ya, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini beritanya ingin kita highlight itu datang dari dunia maya, dari postingannya Galih Ginanjar ya. Ini sudah lama nggak ada kabar berita update-nya. Galih Ginanjar tiba-tiba posting seperti ini. Jadi dia posting foto anaknya gitu ya. Bukan yang ini, ayo yang ini. Ini ya. Jadi dia itu, ini adalah captionnya ditujukan untuk anaknya, King Fahz. Dia, kamu bukanlah rajaku, bukan juga prabuku. Maaf sayang, kamu adalah darah dagingku yang sangat mirip dengan wajahku. Maafkanlah sayang, sampaikan bisikan hatiku kepada mamimu, dedimu. Mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala dosa yang pernah dilakukan sehingga kamu jauh dari aku. Gitu. Dia juga minta supaya anaknya ini menyayangi juga ayah sambungnya karena dia telah menyayangimu dengan tulus. Terus pokoknya dia mintalah King Fahz ini supaya apa ya? Supaya membujuk ibunya gitu supaya bapaknya ini bisa ketemu gitu ya. Akhir kata, terima kasih peluk cium dari Dedi, sayang semoga kamu menjadi anak yang soleh seperti ibumu. Begitu. Jadi kayak udah lama banget ya si Galih ini gak ketemu anaknya. Kita pernah wawancara Galih sih, maksudnya apa yang sudah dia lakukan gitu. Kenapa kalau emang dia pengen banget ketemu anaknya, kenapa gak datang aja langsung gitu ya. Udah nelpon belum, apa gitu, usaha apa gitu untuk ketemu anaknya. Dan ini jawabannya, kita lihat cuplikannya berikut. Kamu apa sih kesalahan terbesar kamu ke anak kamu? Yang pertama, ya karena keegoisan gue ya. Karena pada saat itu gue egois, terus juga gue mikirin diri gue sendiri doang. Yang akhirnya sempat terucap kata-kata yang sebenarnya tidak boleh gue lakukan, tidak boleh gue ucapkan. Bukannya berusaha dengan sungguh-sungguh pada saat itu, tapi malah memberikan statement-statement yang gak bagus lah. Gue juga malu gitu sekarang untuk kenapa gue cuma bisa berbicara di media untuk pada saat ini gue tidak ada henti-hentinya meminta maaf dan berterima kasih kepada mereka gitu. Kenapa? Karena gue untuk datang ke rumahnya aja malu, kecuali kalau mereka izinkan gitu. Sok Galih izinkan datang sana, gue pasti datang. Saya berusaha udah. Misalnya apa? Saya mencoba menghubungi lewat Instagram kan. Nah kalau aku sih gini, aku sih nggak dendam sama mereka. Ya kalau kamu datang emang kenapa sih? Ya kamu kan? khawatir apa? Malu iya, malu. Terus Malu, kamu ya. khawatir apa? Kamu khawatir reaksi mereka gimana? Gue sih lebih khawatir Fahz nggak mau ketemu sama gue. Tapi kalau misalnya gue udah diizinkan, mereka udah ngomong sama Fahznya, papa kamu pengen ketemu. Kenapa nggak ketemu ibunya dulu atau lost kontak? Aku nggak punya nomor telepon sama sekali. Aku cuma bisa DM Instagramnya Fahz, Instagramnya Virus. Mudah-mudahan dalam waktu ini. Bukan malu, tapi kamu takut bahwa anak kamu justru tidak mau ketemu sama kamu. Iya, antara dua itu. Oke, kita lihat komentar netizen seperti apa bunyi netizen menanggapi ini. Ada nggak? Nggak ada. Gimana sih? Tadi ditulis. Oke, baik. Kalau gitu nggak jadi kita baca komentar netizen. Kita langsung ke bintang tamu kita yang pertama. Karena ini lagi hot banget diperbincangkan. Kita akan tahu lebih detail ada apa sih dengan riuh reda orang berbicara mengenai Paris Fashion Week. On schedule, off schedule. Apakah itu gitu? Apa sebenarnya yang terjadi ya? Kita lihat dulu profil beritanya berikut ini. Kita sudah berada bersama dua narasumber kita. Ada Ko Lucky Heng, ini adalah seorang parfumeri dan juga pencinta fashion begitu ya. Ada Mas Dean Syahmedi, ini juga, wah kalau ini aku sebutnya apa ya, jurnalis fashion, fashion editor, bahkan punya media fashion sendiri juga ya sekarang. Luxina. Udah senior deh, udah sering ke berbagai fashion week ya. Iya. Oke. Nah, kita lihat dulu ya. Ini yang kemudian ramai, kita mau tahu seluk-beluk ini lebih detail gitu supaya kita nggak banyak menghujat tanpa tahu betul apa sih sebenarnya gitu ya. Ini ada artikel ini, sosok ini kritik brand lokal ngaku tampil di PFW, ini artikelnya gitu ya. Dan kita lihat ada postingan-postingan. Sebetulnya itu kalau kita lihat ya ada beberapa orang yang mencoba untuk menjelaskan atau bertanya ini apa sih gitu, atau ini kenapa sih tiba-tiba pakai nama Paris Fashion Week, tapi nggak ada yang betul-betul gamblang dan jelas sampai Mas Lucky Heng ini posting di store dan viral. Kita dulu dari awal nih, kalau dari eventnya sendiri gitu ya, dari Kemen Parkraf itu juga. Ini dari websitenya ya, diposting di tanggal 18 Februari gitu, tulisannya memang
Kemenparkraf dukung 10 brand Indonesia tampil di Paris Fashion Week 2022. Nah, dari sini memang sudah ada tulisannya seperti itu gitu ya. Jadi kemudian walaupun ada beberapa poster yang tulisannya adalah G-Craft menyelenggarakan ini bersama 10 brand Indonesia di Paris Fashion Show during Paris Fashion Week, tapi kemudian banyak pesertanya yang ya udah cuman ngambil Paris Fashion Week gitu ya. Coba kita lihat postingannya Mas Lucky. Nah ini ya, agak sebel sama banyaknya brand Indonesia yang klaim masuk Paris Fashion Week tahun ini. Semua berani klaim dan pakai nama Paris Fashion Week, tapi gak ada yang berani nge-tag gitu ya. Gila, ini rekor katanya. Dan ini informasi misleading ini cukup membodohkan masyarakat sebenarnya gitu ya. Ada banyak sekali postingan yang cukup runut dan membuat kita oh begitu toh gitu ya. Ini ada lagi, the official Paris Fashion Week itu hanya ada satu, yaitu yang diselenggarakan oleh, ini bacanya gimana nih, aku nggak tahu ya. Fédération de la Couture et de la Mode. Oh, oke. FHCM gampangnya. FHCM ya. Jadi jadwal officialnya juga hanya ada satu. Sisanya banyak media dan agensi yang memperjualbelikan slot tayang untuk memasukkan jadwal palsu ke kalender asli mengatasnamakan Paris Fashion Week seolah-olah legit. Jadi intinya adalah banyak yang menyelenggarakan fashion show di saat yang bersamaan dengan penyelenggaraan Paris Fashion Week, begitu ya. Tapi Mas Lucky, apa sih yang membuat akhirnya menulis dan merasa perlu untuk menjabarkan panjang lebar gitu tentang ini? Pertama saya ketika menulis itu tidak mikir panjang gitu ya, hanya menulis ya seperti biasa aja nulis di IG story gitu. Cuman yang membuat janggal adalah tahun ini sepertinya heboh banget Paris Fashion Week di Indonesia gitu ya kan. Yang mulainya dari ya beauty brand atau brand-brand yang tidak berhubungan dengan fashion, itu yang membuat saya bertanya-tanya apakah benar gitu. Ya kan, ternyata ketika Paris Fashion Week berlangsung, show-nya sudah berlangsung, ya nggak ada gitu. Itu yang membuat saya ya mulai berbicara gitu, mulai mengangkat topik ini untuk menulis ya sebenarnya apa sih Paris Fashion Week itu. Apa yang membuat Mas Lucky merasa perlu untuk menuliskan apa sih, untuk menjelaskan gitu loh kepada followersnya Mas Lucky bahwa apa sih Paris Fashion Week itu? Atau ada kekhawatiran apa gitu kalau ini diterus-teruskan kesalahpahaman ini? Pertama, saya sendiri memang penyuka fashion gitu ya, dan saya rasa kalau kita sendiri tidak mengerti tentang fashion, tapi asal menulis itu kalau terbaca oleh katakanlah editor atau jurnalis luar, ya memalukan. Contohnya nih, desainer yang ada di Paris, Milan, London, New York, kayaknya mereka nggak akan berani menulis sendiri itu masuk di New York Fashion Week, London Fashion Week, karena audiens sana sudah mengerti jelas apa itu Paris Fashion Week, Milan Fashion Week gitu. Ya saya rasa itu sih ya khawatirannya, karena yang malu itu bukan cuma dia atau nama, tapi Indonesianya juga akan terkena imbasnya gitu ya. Oke. Nah ini juga kemarin sempat ada yang berusaha mengklarifikasi gitu ya. Pak Menteri sendiri juga sempat ada yang nanya gitu. Ini Pak benar nggak sih begini ya. Bahkan Ivan Seventeen, Bakominfo dari G-Craft ya, juga sempat memposting di Instagramnya. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. itu sempat dijawab. Sempat ngobrol nggak sih sama Ivan? Sempat ya ngobrol ya. Dan tapi kalau kita lihat di websitenya FHCM sendiri di Paris Fashion Week juga sudah jelas gitu, nggak boleh pakai namanya, logonya juga enggak gitu ya. Tidak ada larangan-larangan itu, tapi website itu adalah akses termudah untuk kita tahu siapa aja yang di dalam list jadwal fashion show. Sebenarnya kan website itu untuk wartawan dan para pendukung event ya. Jadi tahu misalnya wartawan bisa plan nih dari dia show-nya Dior ke Hermes ke LV, letaknya gini petanya. Jadi mempermudah lah wartawan, karena memang itu kan acara itu untuk wartawan, untuk buyer, untuk house ambassadors dan keluarga pemilik usaha tersebut. Jadi selalu itu yang diutamakan. Jadi tapi orang-orang juga bisa sekarang ini mengakses, lihat siapa sih yang terdaftar dan itu sahih gitu. Sahih. Tapi boleh nggak kita sebenarnya pakai Paris Fashion Week? Regulasinya atau larangannya nggak ada, tapi ada sanksi sosialnya pasti kejadian. Sanksi sosialnya, gitu ya. Ya kan ini karena ya gimana ya kan? Itu gimana sih Mas Dian sendiri yang sering ada di event Fashion Week gitu ya? Kalau misalnya ada fashion show yang tiba-tiba dia menamai dirinya Paris Fashion Week gitu, padahal dia nggak ada di jadwal resmi gitu. Itu biasanya gimana reaksi orang-orang fashion yang ada di dalam? Paris Fashion Week ini kan ajang paling dahsyat di industri fashion ya. Itu kalau di
film dia Academy Awards, kalau di musik Grammy, kalau di olahraga dia Olimpiade, pasti binar-binar kasihnya itu ditunggu-tunggu ya. Iya, Kalau iya. bisa nyiprat dikit nggak apa-apa. Tapi kan mungkin seperti kita masukin hashtag sebuah film, sebuah apa kan bebas saja ya buat hashtag ya. Hashtag. Nggak ada larangannya, tidak ada Tapi- regulasinya. Pihak resmi Fédération de la Couture et de la Mode itu pun tidak mengurus hal-hal di luar itu. Jadi dia hanya fokus ini gitu. Jadi itu bebas-bebas aja gitu. Tapi ya orang kan banyak pingin simpang siur ini ya atau enggak ya enggak, akhirnya kan kalau terjadi polemik dan rame kan akhirnya sosial main kan. Oh, sosial. Kalau keramaian gitu ya. Kalau dari Mas Luki sendiri melihatnya gimana? Emang boleh? Kalau menurut saya ya, ini hanya opini saya, sebenarnya by right ya tidak boleh. Jelas-jelas itu Paris Fashion Week dengan huruf kapital P, F, W, ya kan? Kecuali P-nya kapital, F-nya, W-nya huruf kecil. Sama seperti Academy Awards. Kalau kita sudah menulis Academy Awards dengan double kapital, itu sudah sebuah brand, ya kan? Kalau misalnya huruf kecil Academy Awards gitu ya. Terjemahnya penghargaan akademis. Maksudnya apa penghargaan akademis di SMA atau di kuliah? Ya nggak sih? Ya terserah lu mau tulis itu. Tapi kalau itu sudah capital, Itu namanya jelas brand. itu nama brand. Itu trademark. Kalau kamu mau mempergunakan itu, ya pertama harus ngerti nggak? Ya pede nggak sih? Pantas nggak gitu loh. Tapi mungkin sebenarnya yang saya ingin tekankan, saya yakin bisa maklumin banyak yang tidak mengerti hal-hal seperti ini, ya kan? Dan memang Paris Fashion Week ini karena ini katanya cukup general ya, generik, tidak seperti kata Olympics, Grammys yang sudah jelas gitu, sehingga orang banyak menyalahgunakan. Atau banyak salah ngerti, Salah dipikir ngerti. itu adalah minggu di mana Iya. banyak sekali kegiatan Benar. fashion di Benar. fashion Benar. show di Paris gitu ya. Padahal benar. bukan ya. Paris Fashion Week dengan kapital Iya. itu huruf depannya itu adalah sebuah brand gitu ya, Yes. sebuah event gitu ya. Ya. Registered. Yang Registered. registered gitu. Ya. Jadi kalau nggak bisa kita sembarangan atau ngaku-ngaku eventnya Iya. adalah Iya. itu Iya. gitu. Karena tadi sanksi Iya. sosialnya. Pihak mereka juga tidak peduli ya, karena mereka sibuk dengan marwah yang mereka ciptakan di atas langit ya. Ya, Mereka nggak akan ngeribut yang receh-receh Oh, gitu. Jadi dia nggak peduli juga. Nggak peduli ya. Iya. Cuman kan ketika ini expose-nya gede banget nih kan, ya yang sekarang ini kan Nah, expose-nya gede banget iya. karena ada banyak sekali influencer gitu, banyak sekali menggunakan hashtag atau nge-tag gitu. Benar. Ini ada implikasinya nggak gitu? Implikasinya menurut saya itu mempopulerkan Paris Fashion Week. Oh, populer. Dia meledak lah. Tapi begitu ngelihat kok ada apa? Ya, sebenarnya kan kalau kita klik Paris Fashion Week yang keluar kan Hermes gitu. Oh, gitu ya. Kalau dari Mas Dani sisi positifnya Iya. itu ya. Kalau dari Mas Luki? Um, Ya ada sisi baik, sisi buruk. Cuman mungkin yang di Benar. Indonesia ini perlu benar. diedukasi juga Saya rasa kali ya. contoh pasti banyak ya. Terserah kita mau belajar dari yang mana, yang benar atau yang salah. Kita belajar contohnya dari audiens, katakan audiens dari Paris, mereka berani nggak tulis kayak gitu, ya nggak? Audiens London yang sudah lebih mengerti. Saya rasa itu yang kembali lagi ke kita mau mengikuti contoh yang mana. Guru tuh banyak, ya kan? Versi tuh banyak. Kamu mau mengikuti yang mana? Yang benar atau yang salah? Atau yang sedikit-sedikit benarnya gitu, yang benarnya 50%, 60% gitu loh. Tapi kalau kita sudah tahu benar yang mana, ya semoga kita tuh jangan mengulangi lagi kesalahan itu. Jadi kalau udah tahu yang bener yang mana nih sekarang nih kita nih ya orang Indonesia bersyukurnya adalah dengan adanya ini Iya. kita Iya, semua jadi semoga. paham gitu loh ya bahwa ini sebuah kebanggaan kalau ada brand Indonesia, pasti. desainer Indonesia tampil di mancanegara di saat Fashion Week di mana banyak jurnalis media luar, buyer Iya. dari luar itu hadir, tentunya ya kita juga bangga. Pasti. Cuman ya jangan sampai salah Iya. pakai nama gitu kurang lebih. Oke, nah kita sekarang ke Mas Dian ini kemarin juga posting di TikTok gitu ya, menceritakan pengalamannya ketika ke Paris Fashion Week di tahun 2020 dan itu memberikan kita gambaran ini loh Paris Fashion Week tuh kayak gini gitu. Yang berikut itu baru di backstage ya, nggak boleh norak ya kalau gitu ya. Susah banget. Hati mau meledak, tangan geter, tapi ini liputan gitu. Nggak boleh norak gitu Nggak kan. boleh Kamu bukan fan gitu. Kamu tuh kerja, tapi kan dalam hati fans ya. Ya, tapi Paris Fashion Week sendiri itu sebenarnya apa sih gitu? Ini sebenarnya program pemerintah Prancis untuk membuat
semua brand-brand Prancis itu bersatu menunjukkan ya, produksi-produksinya ya. Dan mereka juga mengundang beberapa negara lain seperti brand dari Inggris, Amerika gitu ya, untuk di situ juga. Tapi setelah dikurasi dengan sangat ketat ya. Mereka ini usianya udah 100 tahun ya, 1868 mulai Paris Fashion Week. Jadinya mereka hatam banget nih menjaga diri jangan sampai kecolek-colek yang bawah gitu. Jadi ada satu citra tersendiri kan? Ya, makanya dia jadi supremasi karena sangat pelit dalam hal bekerja sama gitu. Maksudnya bukan sangat kritis dalam siapa yang mau kita angkat. Jadi nggak bisa sembarangan. Oh dia bisa nih masuk ya atau bisa bayar segini bisa masuk. Iya, di webnya itu juga dibuka untuk yang mau join. Nah misalnya dia harus komitmen dong 2 tahun ke depan ikut, dan komitmen kan mahal ya harganya. Kemudian juga diatur peserta itu fokus ke aparel, nggak boleh banyakkan jewelry-nya, nggak boleh banyakkan lingerie-nya, nggak boleh banyakkan bridal-nya. Jadi benar-benar Aparel tuh baju. pakaian. Ada yang gitu nggak sih misalnya nih diundang terus dia gandeng sponsor misalnya, terus nama brandnya digandeng sama Nggak ada. gandeng sponsor. Setahu saya nggak ada. Setahu saya itu semua menunjukkan kekuatannya. Brand saya kuat, tidak perlu bantuan, walaupun di belakang mungkin ada ya, tapi tidak. Kemudian mereka menunjukkan kekuatan lewat community base yang di depan. Front row itu menunjukkan kekuatan saya. Misalnya artis Hollywood semua, itulah kekuatan saya mengumpulkan itu. Gimana caranya diundang di Paris Fashion Week? Berapa harga undangannya gitu ya? Terus, nah itu ada satu lagi juga, itu ada di jadwal yang namanya Paris Fashion Week Online. Itu ada jadwal-jadwal yang lain gitu yang pakai brand menggandeng gitu. Selain yang ada di Paris Fashion Week yang benerannya, itu apa sebenarnya? Selain berikut ini kita bahas dan kemana-mana. Tetap di Setelah berikut.